Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti Hasbin Lagago dari SMP 1 Atap Negeri 1 Parigi Barat, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing. Pada modul 1.4 ini, kita mempelajari 6 materi pokok. Yang pertama, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Pada materi disiplin positif dan nilai kebajikan, Bapak Dr. William Glasser mengemukakan satu teori, yaitu teori kontrol, di mana salah satunya menjelaskan mengenai miskonsepsi tentang makna kata kontrol. Miskonsepsi pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, di mana menurut beliau setiap manusia tidak dapat dikontrol oleh orang lain kecuali manusia tersebut mengizinkannya untuk dikontrol. Begitu pula pada murid. Murid hanya akan dapat dikontrol jika murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sehingga guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu, sebab setiap perilaku murid memiliki tujuannya masing-masing. Miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dalam bentuk bujukan kepada murid untuk melakukan sesuatu tindakan hanya akan berlangsung dalam jangka waktu tertentu saja. Ketika murid tersebut telah menyadarinya, maka murid tersebut akan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bahkan, bisa jadi murid tersebut akan tergantung pada pendapat kita. Miskonsepsi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penggunaan kritik dan rasa bersalah pada siswa hanya akan membuat siswa tersebut gagal memahami identitas dirinya. Siswa tersebut akan merasa buruk, bahkan menilai negatif diri mereka sendiri. Miskonsepsi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pemaksaan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Bahkan, pemaksaan ini akan menimbulkan sebuah hubungan yang renggang, bahkan dapat mengakibatkan permusuhan. Dari keempat miskonsepsi mengenai kontrol tersebut, maka dapat disimpulkan untuk menciptakan kedisiplinan pada setiap murid, maka hal pertama yang dilakukan adalah membuat murid tersebut merasa merdeka akan kehidupan dan pilihan mereka. Ini sesuai dengan perkataan Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Menurut beliau, disiplin positif diartikan sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini kita namakan dengan nilai-nilai kebajikan. Materi kedua yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Menurut Diane Goshen, perilaku manusia didasari oleh beberapa motivasi. Motivasi pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini merupakan motivasi tingkat terendah dari perilaku manusia. Murid yang menggunakan motivasi ini hanya akan menghindari permasalahan yang mereka munculkan, tidak akan menyelesaikan permasalahan. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini hanya akan membuat murid melakukan tindakan yang positif hanya jika mereka mendapat hadiah, pengakuan, ataupun imbalan.
Kedua motivasi ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal atau yang bersifat dari luar. Motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Pada motivasi ini, murid akan merasa merdeka untuk menentukan menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian motivasi keempat yaitu menghargai diri sendiri. Motivasi ini membuat murid dapat menghargai diri mereka sendiri sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Kedua motivasi ini merupakan motivasi yang bersifat internal atau yang berasal dari diri murid-murid itu sendiri. Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, pemberian konsekuensi lebih diutamakan dibanding pemberian hukuman. Hal ini karena pemberian hukuman memiliki dampak negatif pada tingkah laku murid. Beberapa dampak negatifnya yaitu bersifat menyakiti hati maupun fisik murid. Kemudian, murid akan membenci kedisiplinan. Selain itu, tercipta rasa keterpaksaan pada murid untuk bertindak sesuai yang diinginkan guru. Kemudian, dampak lainnya yaitu murid akan merasa marah, merasa bersalah, kemudian merasa tak dihargai. Menurut Alficott, bukan hanya pemberian hukuman, pemberian penghargaan juga merupakan cara-cara mengontrol murid yang salah. Hal ini karena dengan memberikan penghargaan hanya akan berpengaruh pada jangka pendek saja. Selain itu, pemberian penghargaan yang terus-menerus akan merusak hubungan, akan merusak ketepatan dan kualitas murid tersebut. Kemudian selain itu, akan mematikan rasa kreativitas murid tersebut. Materi ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak dan terperinci, sedangkan peraturan kelas lebih bersifat memaksa. Keyakinan kelas harus disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dan guru. Kemudian, keyakinan kelas harus memuat nilai-nilai kebajikan dan memiliki kalimat-kalimat yang bersifat positif. Materi keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, beliau mengatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis, seperti kebutuhan sandang dan pangannya. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya cenderung ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Murid-murid yang seperti ini biasanya ingin dekat dengan gurunya dan dengan teman-temannya. Kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Murid yang memiliki kebutuhan ini biasanya ingin menjadi pemimpin dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Kebutuhan keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Murid-murid menginginkan kebebasan dalam menentukan kondisi belajar yang mereka inginkan. Kemudian kebutuhan terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Murid-murid dengan kebutuhan ini mereka cenderung bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Materi selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru terbagi menjadi 5 posisi kontrol, yaitu posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol manajerlah yang merupakan posisi kontrol yang paling optimal kita aplikasikan pada anak didik kita.